Salam, saudaraku, marilah kita merenungkan ayat dari 2 Timotius 1 ayat 7. Berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini ditulis Paulus kepada seorang anak rohaninya yang sedang goyah. Timotius bukan pribadi yang lantang atau penuh keberanian sejak muda. Ia pemalu, mudah terpengaruh tekanan, dan cepat merasa tidak cukup kuat. Paulus tahu itu, karena itu ia berkata, yang melemahkan hatimu itu bukan berasal dari Allah. Sebuah kalimat sederhana, tetapi membawa perubahan pada cara seseorang melihat dirinya. Ayat ini bukan sekedar dorongan, tetapi peneguhan identitas. Ketakutan datang dengan banyak wajah. Ketakutan tidak selalu berbentuk rasa takut yang jelas. Kadang muncul sebagai keraguan terhadap diri sendiri, rasa tidak layak, perasaan tidak mampu, kekhawatiran yang tidak pernah selesai, kecemasan akan masa depan, rasa tidak aman, pikiran yang tidak mau diam. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan bertindak seperti bayangan. Ia mengikuti, menempel, dan masuk tanpa suara. Kadang muncul lewat memikirkan hal buruk yang belum terjadi. Kadang melalui rasa berat dalam hati tanpa sebab. Kadang melalui tekanan pikiran yang terus memenjarakan. Paulus tidak berkata, kuatkan hatimu, tetapi berkata, ketakutan itu bukan dari Allah. Dan jika itu bukan dari Allah, itu berarti tidak harus menetap di dalam hidup kita. Roh kekuatan bukan membuat seseorang selalu tampil berani, tetapi memberi stabilitas dalam menghadapi tekanan. Kekuatan itu memberi kemampuan untuk mempertahankan fokus ketika keadaan menggoyahkan, memegang panggilan ketika suara-suara luar mencoba memadamkan semangat, kembali bangkit setelah terjatuh, tetap melangkah meski banyak hal tidak sesuai harapan. Roh kekuatan tidak dipengaruhi situasi. Ia bekerja dalam batin seseorang yang setia memegang apa yang telah Tuhan percayakan padanya. Ketakutan sering tumbuh dari tempat yang kekurangan kasih. Seseorang yang tidak merasa dicintai sering hidup dengan rasa minder. Ketakutan ditolak, ketidakpastian, kecemasan berlebihan, rasa tidak layak. Kasih menenangkan semua ruang di mana ketakutan biasanya bertumbuh. Kasih membuat seseorang melihat dirinya dengan cara yang benar. Kasih mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mampu atau tidak mampu, tetapi tentang siapa yang menopang setiap langkah. Ketika kasih bekerja, ketakutan kehilangan ruang. Roh ketertiban bukan hanya tentang disiplin diri. Ia berbicara tentang pikiran yang teratur, jernih, tidak mudah panik, mampu menilai keadaan tanpa terburu-buru, dapat memilah suara hati dari suara ketakutan, tetap tenang walau banyak hal tidak pasti. Kekacauan pikiran adalah pintu bagi kecemasan, namun pikiran yang dituntun Roh Kudus menjadi tempat di mana ketakutan tidak bisa bertahan lama. Kisah nyata, kisah seorang penyelam yang menemukan damai di tengah kegelapan, diambil dari buku Deep Survival karya Lawrence Gonzalez. Kisah nyata para penyintas. Seorang penyelam profesional bernama Ken yang telah bertahun-tahun mengajar penyelaman, mengalami kecelakaan saat menjelajahi gua bawah laut di Florida. Lampunya mati di tengah kegelapan total. Tali penunjuk arah ke permukaan tersangkut. Oksigennya menipis, dan ia terjebak dalam ruangan sempit dengan jarak pandang nol. Di titik itu, kebanyakan penyelam panik dan meninggal karena kehabisan oksigen. Ken berkata, ia merasakan ketakutan paling besar dalam hidupnya. Pikirannya mulai membayangkan hal buruk, dan tubuhnya mulai kehilangan kontrol. Namun ia mengingat satu pelajaran penting yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Jika panik, otak berhenti bekerja. Jika tenang, arah akan terlihat. Dalam gelap total itu, Ken memejamkan mata, bukan karena ia ingin berhenti berjuang, tetapi karena ia ingin memaksa pikirannya kembali teratur. Ia mulai bernapas perlahan, mengatur ulang fokusnya, mengingat pelatihan dasar. Tangan kiri menyusuri dinding, tetap tenang, cari udara, cari arah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti bertahun-tahun, jarinya menemukan tali pengarah. Ia mengikutinya perlahan, dan akhirnya keluar dari gua dengan oksigen yang tinggal sangat sedikit. Ketika ditanya bagaimana ia bisa bertahan, Ken berkata,
Ketakutan membuat saya kehilangan arah, tetapi ketenangan mengembalikan saya pada jalan keluar. Kisah ini menggambarkan sesuatu yang sangat rohani. Ketakutan membuat pikiran kacau, tetapi pikiran yang tertib membuka jalan. Ketakutan membuat seseorang kehilangan arah, tetapi ketenangan batin membuka ruang bagi kekuatan muncul. Ketakutan memaksa seseorang terburu-buru, tetapi kasih mengajarkan kita bernapas lebih perlahan. Apa yang menyelamatkan Ken bukan kekuatan fisik, tetapi kemampuan untuk diam sebentar, memulihkan pikirannya, dan membiarkan ketenangan mengembalikan arah, seperti roh yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan pikiran yang tertib. Luangkan sejenak, tarik napas pelan. Biarkan bagian ayat ini masuk ke dalam hatimu, bukan roh ketakutan yang diberikan kepadamu. Lalu biarkan kalimat berikutnya mengisi ruang dalam dirimu. Yang diberikan kepadamu adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, engkau dapat berdiri kembali. Engkau dapat berpikir bening. Engkau dapat berjalan dengan hati yang tidak memberontak. Engkau dapat menghadapi hari esok tanpa bayangan buruk. Saudaraku, ada satu hal penting tentang ketakutan. Ketakutan dapat mengubah cara kita melihat dunia. Hal yang sebenarnya netral bisa tampak mengancam. Seseorang bisa merasa bahaya meski tidak ada bahaya. Kadang ketakutan tidak berbicara lewat suara keras, tetapi lewat penafsiran pikiran yang salah. Orang yang ketakutan melihat masa depan sebagai sesuatu yang buram, padahal masa depan itu belum terjadi. Orang yang ketakutan melihat dirinya kecil, padahal ia tidak selemah itu. Orang yang ketakutan melihat setiap masalah sebagai jurang tak berujung, padahal tidak semuanya sebesar yang dibayangkan. Karena itu Paulus menekankan bahwa Tuhan memberi roh ketertiban, pikiran yang sanggup menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ketika pikiran tertata, ketakutan kehilangan cengkraman. Ketertiban pikiran tidak sama dengan mengontrol semuanya. Ketertiban adalah keadaan batin yang mampu memilah informasi, tahu mana suara yang perlu didengar, tidak larut dalam kemungkinan buruk, tidak membesar-besarkan hal kecil, mampu menenangkan diri, dapat merespons dengan bijak. Pikiran yang tertib membuat seseorang mampu berkata, "Aku lihat masalah ini sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutanku membesar-besarkannya." Orang yang memiliki ketertiban batin tidak dikuasai imajinasi yang liar, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Kisah nyata, kisah Dr. Viktor Frankl, Ketertiban Batin Saat Dunia Runtuh, diambil dari buku Man's Search for Meaning. Viktor Frankl adalah seorang psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Ia menyaksikan kekejaman setiap hari, kelaparan, kematian, penghinaan, penderitaan tanpa batas. Namun ia memperhatikan satu hal menarik, orang yang bertahan bukan hanya yang kuat secara fisik, tetapi yang memiliki ketertiban dalam batin. Ia menuliskan kesimpulannya, kebebasan terakhir manusia adalah menentukan sikapnya, bahkan ketika semua hal diambil darinya. Di tengah kegelapan ia menemukan bahwa seseorang bisa kehilangan rumah, keluarga, kebebasan, bahkan tubuhnya, tetapi tetap mempertahankan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Frankl berkata ia menemukan ketenangan bukan dengan menghindari penderitaan, tetapi dengan menjaga pikirannya tetap terarah pada makna yang ia yakini. Beberapa tahanan yang lemah, tubuhnya justru bertahan lama, karena pikiran mereka tidak dikendalikan putus asa. Sebaliknya, ada yang tubuhnya kuat, namun menyerah ketika pikiran mereka dipenuhi ketakutan dan kekosongan. Ketertiban batin menjadi tempat aman, bahkan ketika dunia luar tidak memberikan keamanan apapun. Kisah Frankl bukan tentang kekuatan manusia semata. Kisahnya menggambarkan kebenaran rohani. Ketertiban pikiran membuka jalan bagi kekuatan, dan kekuatan membuka ruang bagi kasih tetap bekerja. Roh yang Tuhan berikan bekerja seperti itu. Pikiran dijaga tetap teratur. Hati tidak mudah goyah. Langkah tetap stabil. Ketakutan tidak mengambil alih. Pejamkan mata, barang sebentar. Tanyakan pada dirimu, bagian mana dalam hidupku yang paling sering diserang ketakutan? Pikiran apa yang sering menguasai, padahal tidak berasal dari Tuhan? Apakah batinku tertib
Atau sering kacau tanpa alasan? Apakah aku melihat diriku dengan kasih? Sudahkah aku menyadari kekuatan yang Tuhan berikan? Biarkan ayat ini kembali berbisik lembut ke dalam batinmu, bukan roh ketakutan yang diberikan kepadamu. Dan biarkan lanjutan ayat itu perlahan menegakkan hatimu, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu artinya, engkau tidak perlu terus hidup di bawah tekanan pikiranmu. Ada sesuatu yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih kokoh, yang sudah diletakkan Tuhan di dalam dirimu. Saudaraku, pada bagian sebelumnya, kita belajar bagaimana ketakutan bekerja, bagaimana kekuatan rohani muncul, dan bagaimana ketertiban batin mempengaruhi hidup seseorang. Sekarang kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bagaimana ketakutan mempengaruhi keputusan, bagaimana ketertiban mengembalikan kejernihan, dan bagaimana kasih membentuk keberanian yang tidak dibuat-buat. Renungan ini bukan sekedar informasi, tetapi proses perlahan untuk membawa hati kita kembali stabil dan aman. Salah satu serangan terbesar dari ketakutan adalah membuat seseorang merasa panggilannya terlalu besar baginya. Ketika ketakutan menguasai batin, panggilan Tuhan tampak seperti beban, bukan kehormatan. Seseorang mulai melihat dirinya sebagai orang yang tidak cukup mampu, tidak cukup layak, tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, tidak cukup baik. Ketakutan membuat seseorang lebih fokus pada kelemahannya daripada pada apa yang Tuhan sanggup kerjakan melalui dirinya. Ketakutan berkata, "Engkau tidak siap." Tetapi ayat ini mengingatkan, yang menyiapkan bukan dirimu, melainkan roh yang diberikan kepadamu. Kasih menjadikan seseorang berani tanpa harus garang. Keberanian sejati bukan suara keras. Keberanian sejati adalah tindakan yang tetap dilakukan. Meski hati sedang gemetar, kasih menghasilkan keberanian yang tenang, bukan keberanian yang meledak-ledak, melainkan keberanian yang berakar pada keyakinan. Aku tidak berjalan sendirian. Kasih memberi dorongan untuk mengampuni, meski itu berat, memulai, meski risiko ada, mempercayai orang lain lagi, meski pernah terluka, menolong, meski tidak ada imbalan, tetap melangkah, meski tidak ada jaminan hasil. Ketakutan menghitung risiko, kasih memikirkan kehadiran Tuhan di dalam langkah itu. Karena itulah, kasih mengalahkan ketakutan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kedalaman. Jika roh kekuatan membuat seseorang teguh, dan roh kasih membuat seseorang merasa aman, maka roh ketertiban membuat seseorang tidak mudah diombang-ambingkan. Ketertiban batin adalah seperti jangkar. Ia tidak menghentikan ombak, tapi ia menahan kapal agar tidak hanyut. Ketertiban bukan hanya tentang disiplin hidup, ini tentang kesadaran batin yang stabil. Kesadaran bahwa hidup tidak perlu direspons dengan panik. Orang yang hidup dengan ketertiban rohani tidak dipaksa mengambil keputusan tergesa-gesa, tidak mudah terseret arus pendapat orang lain, tidak tertipu oleh emosi sesaat, mampu berdiri di tengah perubahan tanpa kehilangan arah. Ketertiban batin memungkinkan seseorang menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting. Kisah nyata. Kisah seorang pilot maskapai yang menyelamatkan pesawatnya bukan karena emosi, tetapi ketertiban batin. Di tahun 2008, seorang pilot bernama Chesley Sullenberger mengalami peristiwa yang hampir mustahil. Beberapa detik setelah pesawat lepas landas, serombongan burung masuk ke mesin yang menyebabkan kedua mesin pesawat mati. Dalam hitungan detik, semua penumpang mulai menjerit. Alarm berbunyi. Indikator kelistrikan menurun. Pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Namun sang pilot tetap duduk dengan tubuh tenang. Ia tidak panik. Ia tidak berteriak. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia menilai, menghitung, mengamati, dan membuat keputusan paling berani pada waktu itu. Mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Keputusan itu menyelamatkan 155 jiwa. Tidak ada seorang pun yang meninggal. Ketika ditanya, bagaimana ia bisa tetap tenang? Ia berkata, ketika panik datang, saya kembali ke apa yang saya tahu benar. Panik tidak mengubah hasil. Ketertiban mengubah arah. Itu gambaran sempurna dari roh ketertiban. Bukan reaksi emosional, tetapi respons bijaksana yang lahir dari batin yang stabil. Kita tidak sedang menerbangkan pesawat, tapi kita menjalani hidup yang juga penuh keputusan. Hanya saja,
keputusan yang dibuat dalam keadaan kacau sering mengarah ke penyesalan. Sementara keputusan yang dibuat dengan ketertiban batin sering membawa kita ke jalan yang tepat. Ketika batin seseorang stabil, banyak hal lain menjadi lebih mudah. Berdoa, membuat keputusan, mengampuni, mempercayai, belajar, bekerja, menghadapi orang yang sulit, menjalani hari tanpa rasa gentar. Ketertiban batin bukan hasil dari usaha keras, melainkan pekerjaan roh yang menata pikiran sedikit demi sedikit. Ketika batin tertib, ketakutan kehilangan ruang. Ketika batin tertib, kekuatan mudah mengalir. Ketika batin tertib, kasih tidak terhalang. Karena itu, Paulus menempatkan ketertiban sejajar dengan kekuatan dan kasih. Ketiga hal ini saling menguatkan. Tarik napas perlahan dan biarkan hatimu diam sejenak. Tanyakan, apakah aku sering mengambil keputusan dalam ketakutan? Apakah pikiranku cenderung melayang ke hal buruk? Apakah aku membiarkan emosiku mengatur langkahku? Bagaimana aku bisa memberi ruang bagi roh ketertiban bekerja? Ayat ini bukan nasihat, melainkan penjelasan identitas. Engkau tidak ditentukan oleh ketakutan, sebab sesuatu yang tidak diberikan Tuhan tidak berhak menguasai hidupmu, dan sesuatu yang diberikan Tuhan mampu menjaga, mengisi, dan menuntun langkah-langkahmu. Saudaraku, kita telah berjalan jauh merenungkan satu ayat yang sederhana, tetapi sangat dalam, bahwa ketakutan bukan berasal dari Allah, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagaimana seseorang menghidupi ketiga karunia rohani ini. Di dalam kesehariannya, bukan hanya memahaminya, tetapi membiarkannya bekerja dalam pikiran, emosi, dan langkah hidup. Banyak orang hidup dalam pola yang sama bertahun-tahun. Takut ditinggalkan, takut gagal, takut salah langkah, takut mengecewakan Tuhan, takut tidak cukup baik. Ketakutan yang lama membuat seseorang merasa bahwa ketakutan adalah bagian dari dirinya. Namun, kebenarannya, ketakutan datang, tetapi tidak harus tinggal. Ketika seseorang mulai hidup dalam roh kekuatan, ia tidak lagi membuat keputusan berdasarkan kecemasan. Ia tidak terburu-buru melarikan diri dari masalah. Ia tidak menutup hidupnya karena rasa tidak mampu. Kekuatan rohani itu menciptakan ruang untuk mencoba lagi, untuk berdiri kembali, untuk melangkah tanpa menoleh ke kemungkinan buruk. Roh kekuatan tidak membuat seseorang kebal terhadap masalah, tetapi memberi kesadaran bahwa ia mampu menghadapi hari ini, tanpa harus dikuasai bayangan masa depan. Kasih bukan sekedar emosi lembut. Kasih adalah cara pandang baru terhadap kehidupan. Ketika kasih bekerja dalam diri seseorang, ia mulai melihat dirinya bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai seseorang yang berharga. Rasa minder yang selama ini menghimpit, perlahan digantikan rasa aman. Ketakutan kehilangan orang digantikan rasa percaya bahwa hidup tidak ditentukan oleh siapa yang pergi atau tinggal. Ketakutan akan penolakan digantikan keyakinan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan penilaian manusia. Kasih memberi kemampuan untuk mengampuni diri sendiri, untuk menerima masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya, untuk bangkit dari luka, untuk mempercayai orang lain lagi dengan bijaksana. Kasih adalah udara bagi jiwa yang letih. Ketika kasih mengisi batin, hal-hal yang dulu menakutkan mulai kehilangan kekuatannya. Ketertiban bukan berpikir positif. Ketertiban adalah berpikir benar. Pikiran yang tertib tidak menutup mata terhadap masalah, tetapi tidak membiarkan kecemasan memimpin. Ketertiban batin membuat seseorang menyadari mana yang fakta, mana yang hanya ketakutan, mana yang harus diserahkan, mana yang harus dikerjakan, mana suara hati, mana suara pikiran yang panik, mana hal yang perlu ditanggapi, mana yang perlu dibiarkan lewat. Ketertiban batin memberikan ruang bagi seseorang untuk merespons hidup dengan kesadaran, bukan dengan reaksi spontan. Setiap manusia memiliki momen ketika pikirannya kacau, tetapi orang yang hidup dalam ketertiban tidak membiarkan kekacauan itu mengambil alih arah hidupnya. Kisah nyata, kisah Florence Chadwick, ketika bukan jarak yang menghalangi, tetapi ketakutan yang mengaburkan pandangan. Florence Chadwick
adalah seorang perenang jarak jauh terkenal. Ia mencoba menyeberangi Selat Catalina, jarak lebih dari 30 km, dan menjadi wanita pertama yang menempuhnya. Pada hari keberangkatan, kabut tebal menutupi seluruh pandangan. Ia berenang selama 15 jam tanpa melihat daratan. Kakinya mulai kram, suhu air menurun. Ia mulai kelelahan. Beberapa kapal pendukung mengiringi, namun mereka tidak diperbolehkan mendekat karena aturan lomba. Akhirnya, Florence berhenti dan meminta ditarik ke atas kapal. Ia berkata, ia tidak sanggup melanjutkan. Ketika naik ke kapal dan kabut perlahan menipis, barulah terlihat bahwa ia hanya berjarak setengah kilometer dari pantai. Saat wawancara, Florence berkata, "Aku tidak berhenti karena tubuhku letih. Aku berhenti karena aku tidak bisa melihat tujuan." Ia mencoba lagi. Beberapa bulan kemudian, kabut tetap turun. Tetapi kali ini, ia berkata, "Aku berenang dengan tujuan di dalam pikiranku." Dan ia berhasil. Kisah ini sangat berkaitan dengan ayat kita. Ketakutan adalah kabut. Ia mengaburkan apa yang sebenarnya dekat. Ia membuat seseorang menyerah, bukan karena tidak sanggup, tetapi karena ia kehilangan pandangan tentang arah hidupnya. Florence tidak membutuhkan kekuatan fisik tambahan. Yang ia butuhkan adalah ketertiban batin, keyakinan terhadap arah, bukan perasaan sesaat. Begitu pula kita. Ketakutan membuat tujuan terlihat jauh, padahal dekat. Ketertiban mengembalikan kejelasan arah. Ketika kekuatan, kasih, dan ketertiban bekerja bersama, seseorang mulai mengalami transformasi batin yang nyata. Kekuatan memberinya keteguhan, kasih memberinya keberanian lembut, ketertiban memberinya kejernihan. Ketiganya membentuk pribadi yang tidak mudah dipatahkan oleh komentar orang, tidak goyah oleh ketidakpastian, tidak didorong oleh ketakutan, tidak terseret kekacauan pikiran, tidak cepat menyerah, tidak mudah kehilangan arah. Itu sebabnya Paulus tidak menulis ketiga kata ini secara acak. Ini adalah satu paket lengkap dari Tuhan untuk menjaga batin manusia tetap stabil. Saudaraku, pejamkan mata. Duduklah dengan tenang sejenak. Biarkan renungan ini mengendap pelan-pelan. Bayangkan ketakutanmu seperti kabut yang dahulu menutupi pandangan Florence Shadwick. Dan biarkan firman ini menjadi angin lembut yang menyingkirkan kabut itu. Ketakutan bukan milikmu. Biarkan bagian berikutnya menjadi fondasi bagi langkah-langkahmu. Engkau menerima kekuatan, engkau menerima kasih, engkau menerima ketertiban. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan sesuatu. Cukup izinkan dirimu meyakini bahwa ayat ini benar, bahwa sesuatu yang baru memang sudah ditanamkan dalam dirimu. Ayat ini bukan hanya untuk pendengar di masa Timotius, tetapi juga untukmu yang hari ini mendengarnya. Dan ketika telingamu mendengar, hatimu mulai percaya, dan batinmu mulai beristirahat. Amin.